صحیح نیستی اشتباه بزرگی کردی، خطای بزرگی، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. Detik-detik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu keluar dari tempat persembunyian selama perang berlangsung, Iran terus bombardir Israel tanpa henti. Sekali lagi, petinggi Iran menolak gencatan senjata dengan Israel. Bahkan, Iran memastikan perang terus berkobar hingga kehancuran Israel menjadi nyata. Konflik Israel versus Iran kian memanas dengan aksi saling serang melalui udara. Keduanya beberapa kali berbalas rudal hingga merusak kota yang menjadi sasarannya. Pihak Israel mengalami kehancuran sejumlah gedung dan instalasi di wilayahnya setelah kena bombardir dari Iran. Di tengah perang yang masih berkecamuk, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik setelah dikabarkan bersembunyi di bunker. Pasalnya, Batya menjadi salah satu kota yang terkena dampak signifikan, di mana sejumlah bangunan mengalami kerusakan dan warga harus mengungsi sementara. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyatakan bahwa Iran akan menerima konsekuensi atas serangan yang disebutnya sebagai pembunuhan terhadap warga sipil. Iran akan membayar harga yang sangat mahal atas pembunuhan warga sipil, perempuan dan anak-anak yang mereka lakukan dengan sengaja, tegas Netanyahu melalui akun ke-10 resminya. Netanyahu juga menyatakan bahwa operasi militer Israel akan terus berlanjut dalam misi yang diberi nama The Rising Lion atau Singa yang Bangkit. Kehadiran langsung Netanyahu di lokasi terdampak menjadi sinyal bahwa eskalasi konflik antara dua negara tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sementara itu, tekanan internasional juga kian meningkat, mengingat dampak konflik tidak hanya berskala regional, tapi juga global. Sebelumnya, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz dikabarkan berlindung di bunker ketika serangan rudal dari Iran menghantam Tel Aviv. Selama di bunker, Netanyahu bersama sejumlah menteri lainnya juga berdiskusi untuk melancarkan serangan balasan ke Iran. Bunker itu berada di tengah kota dan dekat jalan raya. Israel punya sebuah bunker yang dikenal sebagai National Management Center NMC atau Pusat Manajemen Nasional. Bunker ini untuk tempat berlindung para menteri dan pejabat tinggi, termasuk Benjamin Netanyahu. Bunker ini juga berfungsi sebagai tempat komando dan kontrol bagi pemerintah Israel, sehingga mereka tetap terus menjalankan pemerintahan atau Continuity of Government Corp meski negara dalam kondisi krisis besar. Bunker itu berada di dekat Knesset Parliament Israel, Kementerian Luar Negeri, Kantor Perdana Menteri, Mahkamah Agung, dan fasilitas pemerintah lainnya di bagian National Quarter, Yerusalem. Ruang bawah tanah ini dibangun setelah Perang Lebanon dan Israel yang berlangsung 34 hari pada ke-2006 untuk mengamankan para pejabat tinggi dari serangan rudal di kemudian hari. Dibangun sebuah bunker khusus pemerintah yang diklaim berteknologi canggih. Dari luar, bangunan ini tidak seperti tempat persembunyian dan bahkan lebih mirip seperti museum modern. Bunker itu terletak di seberang teater terkemuka di Israel. Jadi, tak semua orang sadar kalau bangunan itu adalah ruang bawah tanah untuk berlindung. Bunker ini tidak memiliki jendela, sehingga hanya dikelilingi oleh dinding beton. Ada beberapa pintu masuk mobil dan akses masuknya dibuat memutar melingkar. Bunker milik Israel ini tampak kecil dari luar. Meski demikian, bunker ini disebut mampu menampung ratusan orang dalam jangka waktu lama. Ruang bawah tanah ini disebut dapat melindungi pejabat dari serangan rudal hingga senjata nuklir. Di dalam bunker terdapat ruang pertemuan yang besar. Ada juga ruang kerja menteri dan perdana menteri, kamar tidur, hingga kafe yang besar. Menurut laporan dari Yediot Ahronot, seseorang yang pernah masuk ke bangunan itu mengatakan jika 95% bunker berada di bawah tanah. Untuk masuk ke dalam, satu-satunya cara ialah menggunakan lift. Yediot menyebut lift tersebut memberikan kesan seperti berada di dunia fiksi ilmiah layaknya film aksi. Ia merasakan seperti terpisah dari dunia luar karena bunker tersebut benar-benar luas dan canggih. Wajar saja, sebab bunker tersebut dibuat berdasarkan kota bawah tanah tertutup milik Amerika Serikat. Iran menolak untuk membuka negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Menurut seorang pejabat yang mengetahui komunikasi diplomatik tersebut, Teheran telah menyampaikan kepada mediator Qatar dan Oman bahwa perundingan hanya bisa dilakukan setelah Iran merespons serangan Israel. Iran memberitahu mediator Qatar dan Oman bahwa mereka hanya akan melakukan negosiasi serius setelah Iran menyelesaikan tanggapannya.
terhadap serangan pendahuluan Israel. Kata pejabat itu, pejabat tersebut menegaskan bahwa Iran tidak bersedia membuka pembicaraan damai selagi masih berada di bawah tekanan militer. Mereka tidak akan berunding saat diserang. Katanya, Israel diketahui melancarkan serangan udara mendadak pada Jumat yang menyasar komando militer Iran dan fasilitas nuklirnya. Pemerintah Israel menyatakan operasi militer ini akan terus ditingkatkan dalam beberapa hari mendatang. Sebagai respons, Iran berjanji akan membalas dengan keras dan menyebut tindakan Israel sebagai pemicu konfrontasi terbesar dalam sejarah hubungan kedua negara. Iran bahkan mengancam akan membuka gerbang neraka sebagai bentuk balasan. Israel dilaporkan mulai kehabisan stok pencegat rudal Arrow saat Iran terus melancarkan serangan udara terhadap negara Yahudi tersebut dalam konflik yang berkecamuk antara kedua negara selama 6 hari berturut-turut. Hal tersebut memicu kekhawatiran tentang kemampuan Israel dalam mencegat dan melawan rudal balistik jarak jauh dari Iran. Jika konflik tidak segera diselesaikan, laporan soal Israel kehabisan rudal pencegat defensif itu diungkapkan seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak disebut namanya, seperti dikutip media terkemuka Wall Street Journal WSJ dan dilansir Reuters, Rabu. Menurut pejabat Amerika Serikat tersebut, Washington telah menyadari masalah kapasitas yang dialami sistem pertahanan udara Israel selama beberapa bulan terakhir. Disebutkan oleh pejabat Amerika Serikat ini bahwa Washington telah menambah pertahanan Israel dengan sistem di darat, di laut, dan di udara. Sejak konflik meningkat pada Juni ini, Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengirimkan lebih banyak aset pertahanan rudal di kawasan tersebut. Dan sekarang ada kekhawatiran bahwa Amerika Serikat juga menggunakan terlalu banyak rudal pencegat saat membantu sekutunya, Israel, menjatuhkan rudal-rudal Iran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, disebut semakin mempertimbangkan pengerahan aset militer Amerika Serikat untuk membantu Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, alih-alih memakai solusi diplomatik untuk mengakhiri eskalasi konflik. Dilansir CNN, dua pejabat AS yang tak disebutkan namanya mengatakan sikap baru. Trump yang lebih agresif ini mencerminkan perubahan signifikan terkait konflik yang tengah berlangsung. Meski demikian, Trump disebut masih tetap terbuka terhadap solusi diplomatik. Sejak akhir pekan lalu hingga Senin lalu, diskusi di antara para pejabat pemerintah Amerika Serikat masih berpusat pada upaya untuk menemukan solusi diplomatik sebagai jalan keluar. Namun pada Selasa waktu Amerika Serikat, Trump mengisyaratkan bahwa kesabarannya terhadap diplomasi mulai menipis. Trump juga menyebut tujuannya di Iran adalah akhir yang sesungguhnya, bukan gencatan senjata. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت. از تجاوز